tentang konsep perikatan dalam hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Fikri Agia Firmansyah, 22302076. Pengertian hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Ra'yu atau ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua individu atau lebih dalam suatu transaksi yang melibatkan kekayaan dan memiliki implikasi hukum. Hukum perikatan Islam ini berbeda dengan hukum perikatan umum yang karena memiliki syarat-syarat yang lebih ketat seperti asas ilahiyah dan kejujuran, serta memiliki tujuan yang lebih luas seperti memelihara keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum perikatan Islam. Dasar hukum perikatan Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan Ar-Ra'yu, ijtihad. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam yang pertama. Pada hukum perikatan Islam tersebut, hampir mayoritas isi Al-Quran hanya meregulasi aturan-aturan umum. Yang selanjutnya adalah As-Sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, berisi pernyataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai contoh dan pedoman dalam berbagai situasi. Yang ketiga ada Ar-Ra'yu atau ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, berisi interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam berbagai situasi. Selanjutnya, tujuan hukum perikatan Islam. Tujuan hukum perikatan Islam adalah untuk mengatur dan mengawasi hubungan antara dua individu atau lebih dalam suatu transaksi yang melibatkan kekayaan dan memiliki implikasi hukum. Tujuan ini juga untuk memelihara keamanan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, unsur-unsur hukum perikatan Islam. Unsur-unsur hukum perikatan Islam adalah yang pertama, al-ahdu atau perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak lain yang berpartisipasi dalam perikatan. Yang kedua ada al-aqidain, yaitu pernyataan yang mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut. Yang ketiga sigot al-akhad, yaitu pernyataan dalam mengikat orang yang menyatakannya untuk tidak melakukan sesuatu. Yang keempat ada mukawimat akhad, yaitu pernyataan yang mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, perikatan Islam menurut bentuk transaksinya. Perikatan Islam dapat dibedakan menjadi beberapa transaksi, seperti perikatan hutang atau al-iltizam bi-ad-dain, yaitu perikatan yang melibatkan pengembalian sesuatu yang telah dipinjamkan, perikatan jual beli. Al-ba'i wa al-tijarah, yaitu perikatan yang melibatkan pertukaran barang atau jasa. Yang ketiga, perikatan sewa atau al-ijarah, yaitu perikatan yang melibatkan penggunaan barang atau jasa dengan bayaran. Selanjutnya, asas-asas perikatan dalam Islam. Asas-asas perikatan dalam Islam yang pertama adalah asas ilahiyah, yaitu asas yang berdasarkan ketentuan Allah. Yang kedua ada asas kejujuran atau asidik, yaitu asas yang berdasarkan kejujuran dan keadilan. Selanjutnya, syarat-syarat perikatan dalam Islam. Syarat-syarat perikatan dalam Islam adalah al-ahdu atau perjanjian, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Persetujuan yaitu pernyataan setuju dari pihak lain yang berpartisipasi dalam perikatan. Al-aqidain yaitu pernyataan yang mengikatnya orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut. Dan yang selanjutnya, berakhirnya perikatan dalam Islam. Berakhirnya perikatan dalam Islam dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti memenuhan kewajiban, penggantian perikatan dengan perikatan yang baru, penghapusan perikatan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya, perbedaan perikatan Islam dengan perikatan umum. Perbedaan perikatan Islam dengan perikatan umum adalah perikatan Islam berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan as-sunnah atau hadis, sedangkan perikatan umum berdasarkan ketentuan manusia.
Perikatan Islam memiliki syarat-syarat yang lebih ketat, seperti asas ilahiyah dan kejujuran, sedangkan perikatan umum memiliki syarat-syarat yang lebih luas. Yang terakhir yaitu macam-macam perikatan dalam hukum Islam. Macam-macam perikatan dalam hukum Islam yang pertama, perikatan hutang, perikatan jual beli, perikatan sewa, perikatan kerja, dan perikatan lain-lainnya. Sekian dari apa yang saya presentasikan. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan